Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kisah penuh hikmah ini, mari bersama-sama membaca selawat untuk Nabi Muhammad agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, berdiri sebuah klinik kesehatan wanita yang cukup ternama. Terlihat bersih, modern, dan selalu ramai pasien, terutama mereka yang mencari kenyamanan dan privasi. Di sanalah seorang dokter kandungan senior, Dr. Andra Prakoso, berpraktik dengan jas putih, senyum tenang, dan tutur kata sopan. Ia begitu disegani, bahkan dijuluki dokter keluarga oleh pasien-pasien tetapnya. Namun siapa sangka, di balik nama baik dan reputasinya yang menjulang, tersembunyi sisi gelap yang tak pernah terbayangkan. Malam itu, seorang mahasiswi muda bernama Ica datang untuk konsultasi kehamilan. Ia masih 24 tahun, gugup dan sendirian. Ia mencoba memberanikan diri untuk memeriksa kandungannya secara rahasia. Ia belum siap mengabari siapapun, bahkan orang tuanya, saat menunggu di ruang praktik. Ica tak pernah menyangka, malam itu bukan hanya akan menguji keberaniannya, tapi juga akan menjadi awal dari trauma panjang yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, klinik tampak sepi. Hanya tinggal 1-2 pasien yang tersisa. Ica, yang sudah duduk gelisah di ruang tunggu, akhirnya dipanggil masuk. Ruang praktik Dr. Andra terlihat rapi dan nyaman. Aroma antiseptik bercampur wangi ruangan AC menenangkan. Tapi tidak bagi Ica. Ia merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Silakan duduk, Ica, sapa Dr. Andra ramah, sembari membuka file rekam medis di monitornya. Awalnya, pemeriksaan berjalan normal. Ica diminta berbaring di ranjang untuk observasi. Tapi di tengah sesi itu, Ica merasakan sesuatu yang ganjil. Sentuhan dokter tak lagi terasa profesional. Tangan yang seharusnya hanya memeriksa, perlahan berpindah tempat. Dr. Andra mulai bertanya hal-hal pribadi yang tak relevan dengan pemeriksaan medis. Ica kaku, suaranya tercekat, tapi tubuhnya tahu ada yang salah. Nalurinya berteriak. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Ica segera menarik tubuhnya menjauh, membenarkan posisi duduknya sambil menatap bingung. Dr. Andra tetap tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa. Sudah, nggak apa-apa, kamu cuma tegang, ucapnya enteng. Ica keluar dari ruangan dengan langkah goyah. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Tapi malam itu, ia belum cukup kuat untuk bicara. Ia hanya tahu satu hal. Apa yang baru saja terjadi bukan bagian dari pemeriksaan. Dan itu jadi awal dari kenyataan pahit yang akan ia hadapi. Setelah kejadian di ruang praktek malam itu, Ica merasa seperti hidupnya runtuh dalam sekejap. Ia mencoba untuk melupakan, menepis, bahkan meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia salah menafsirkan. Tapi setiap kali mengingat cara Dr. Andra menyentuhnya, cara ia tersenyum seolah tak bersalah, trauma itu kembali menghantui. Ica tak langsung menceritakan pada siapapun. Bahkan ibunya pun tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya bilang, dokternya agak aneh, aku gak mau balik ke sana lagi. Tapi malam-malam berikutnya penuh tangis dan gelisah. Setiap kali menatap bayangannya di cermin, Ica merasa kotor, padahal ia bukan pelakunya. Beberapa hari setelah kejadian, Ica mencoba membuka suara. Ia menghubungi akun Instagram klinik untuk mengeluhkan perlakuan tidak sopan dari salah satu dokter. Mereka tak disangka, admin klinik membalas dengan cepat. Dan ternyata bukan Ica satu-satunya yang pernah mengeluh. Dari situ,
Titik terang muncul. Ada satu pasien yang dengan inisial L mengirimkan pesan pribadi ke Ica setelah komentar Ica menjadi sorotan. L berkata, "Kamu bukan satu-satunya. Aku juga pernah diperlakukan tidak pantas oleh dokter itu. Tapi aku takut ngomong." Mereka pun mulai saling bertukar cerita. Dari 2 suara, menjadi 3, lalu 4, dan semakin banyak. Namun, ancaman pun datang. Salah satu akun anonim mengirim pesan ke Ica. "Kalau kamu terus bikin keributan, siap-siap ya. Banyak yang bisa kami bongkar soal kamu juga." Ica ketakutan. Tapi ia sadar, semakin banyak ia diam, semakin banyak yang akan menjadi korban berikutnya. Di titik inilah, Ica mulai menyusun langkah nyata. Bersama beberapa korban lain, ia mencari bantuan hukum. Ia tahu jalan ini akan berat. Tapi juga tahu, diam bukan lagi pilihan. Hari itu akhirnya tiba. Ica sudah cukup siap. Setelah banyak berdebat dalam hatinya, memikirkan dampak yang bisa terjadi, dan menimbang-nimbang keberanian yang sudah ia kumpulkan, Ica memutuskan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Dengan bimbingan pengacara, ia membawa kasus ini ke pihak berwajib. Polisi membuka penyelidikan, dan tidak lama kemudian, CCTV di klinik yang sebelumnya tidak terlihat menjadi kunci utama dalam mengungkap kebenaran. Selama pemeriksaan lebih lanjut, rekaman CCTV yang menunjukkan perilaku tidak pantas Dr. Andra selama sesi konsultasi Ica menjadi bukti yang tak terbantahkan. Rekaman itu jelas menunjukkan bahwa dokter yang dikenal terhormat itu dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan pasiennya. Berita mengenai pengungkapan ini menyebar dengan cepat. Media sosial langsung penuh dengan komentar dari warganet yang terkejut, marah, dan bahkan kecewa. Klinik tempat Dr. Andra bekerja dihujani kritik, dan kasus ini menjadi sorotan publik. Di sisi lain, Ica merasa campur aduk. Perasaan takut yang pernah ia rasakan kini berubah menjadi keberanian yang membara. Ia tahu, ini adalah saat yang menentukan. Semua yang ia alami, rasa sakit dan trauma yang dia rasakan, kini harus dibayar dengan keadilan. Dan ia akan melawan, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk wanita-wanita lain yang mungkin menjadi korban. Akhirnya, Dr. Andra ditangkap, dan ia menghadapi tuntutan hukum yang berat. Klinik tempat ia bekerja juga ikut terkena dampaknya. Dan berbagai kabar buruk mulai menghampiri reputasinya yang dulu sangat baik. Dr. Andra akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Dan proses hukum berjalan dengan tegas. Klinik tempat ia berpraktik ditutup sementara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Banyak pasien yang merasa kecewa karena mereka telah mempercayakan kesehatan mereka kepada seorang dokter yang ternyata berperilaku tidak terpuji. Di sisi lain, para korban lainnya mulai bermunculan, dan mereka bersatu untuk mendapatkan keadilan. Ica pun mendapatkan dukungan luar biasa. Banyak wanita yang menghubunginya untuk mengucapkan terima kasih karena telah berani berbicara. Memberi harapan dan keberanian bagi mereka untuk melawan ketidakadilan. Walaupun perjalanan ini sangat berat, Ica tahu bahwa keberaniannya telah membuat perubahan. Di media sosial, kisah Ica viral. Sebagian besar mengagumi keberanian dan keputusannya untuk berbicara. Namun, tidak sedikit yang masih memberikan kritik pedas dan mencoba meremehkan pengorbanannya. Tetapi Ica memilih untuk tidak peduli. Baginya, suara-suara yang meremehkan itu tak ada artinya dibandingkan dengan dampak positif yang ia bawa kepada banyak orang. Pada akhirnya, Ica merasa lebih kuat. Keputusan yang ia ambil mengubah hidupnya, memberi kesembuhan, dan membuka jalan bagi keadilan. Kisahnya menjadi pelajaran penting bagi banyak orang.
Berani berbicara dan melawan ketidakadilan adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kisah Ica bukan sekadar tentang penderitaan dan perjuangan. Ia mengajarkan kita banyak hal yang lebih dalam tentang keberanian, keadilan, dan kekuatan suara dalam menghadapi ketidakadilan. Ica bukan hanya berhasil mengungkap kebenaran, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya yang tak pernah ia tahu ada sebelumnya. Setelah pengungkapan yang mengguncang, Ica mendapatkan banyak dukungan dari sesama wanita yang pernah menjadi korban, serta masyarakat yang mengapresiasi keberaniannya. Namun, perjuangan ini tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga memberi dampak luas bagi banyak orang. Klinik yang sebelumnya sangat dihormati kini harus membayar harga yang mahal atas perbuatannya. Dan lebih dari itu, Dr. Andra akhirnya menerima hukuman yang setimpal dengan tindakannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah berani menghadapi ketidakadilan. Ketika kita mengalami atau menyaksikan ketidakadilan, kita harus berani untuk berbicara. Keberanian untuk melawan tidak hanya akan membebaskan kita, tetapi juga memberi kekuatan pada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keadilan harus diperjuangkan. Keadilan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan. Bahkan jika kita merasa takut atau sendirian, setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Dukungan itu penting. Ica tidak berjalan sendiri. Banyak orang yang membantunya, memberikan dukungan moral, dan memberi semangat untuk terus berjuang. Dengan dukungan orang lain, kita bisa lebih kuat menghadapi ujian hidup. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah SWT berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun tantangan yang kita hadapi terasa berat, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Ica telah membuktikan bahwa dengan keberanian, dukungan, dan niat yang baik, kita bisa mengatasi segala rintangan yang ada. Kisahnya menjadi cermin bagi kita semua untuk selalu berani berbicara kebenaran dan berjuang demi keadilan. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain.